Dia. Hari ini 17 Mei 2024 kita balik lagi untuk menganalisis Saxo USD. Seperti biasa, teman-teman saya ubah semisal dalam Saxo. Nah, di sini nampak ya bahwa memang downtrend line minornya ini saya ngambil dari daily. Ya. Jadi teman-teman bisa ngeliat downtrend line minornya ini sudah di breakout dan kondisionalnya dia kembali mengalami penguatan yang baik ya. So, kalau misalnya kita perhatikan di H4, ini adalah momentum juga yang sama, dimana saya berharap dia punya penguatan lebih lanjut untuk naik. Ya, jadi usah kita tarik di sini dan di sini. Jadi ada harapan dia untuk melanjutkan penguatannya ya. Ini dari Saxo, jadi hanya pandangan aja dalam time frame yang besar. Saya balik ke Owanda untuk ngambil H1 di area yang sering saya trade ya. Nah, sekarang kemarin teman-teman ingat ya, 2384 ini kan adalah area pentingnya kita. Kenapa? Karena dia membentuk ya. Ini teman-teman bisa ngelihat membentuk head and shoulders only, head and shoulders. Jadi ini shoulders, head, dan ini shouldersnya lagi. Dan dia drop, sehingga apa? 2384 ini adalah patokan kita kembali. If nanti dia drop lagi ke bawah, dan tidak breakout 2384, kita bisa masuk untuk nge-buy. Jadi kita buy on retracement, itu bisa terjadi. Ya, buy on retracement. Targetnya kita kemana? Jauh, lumayan jauh kalau misalnya ini terjadi. At least balik ke 2390-an sampai ke 2397. Ini adalah area sell yang dari kemarin saya sampaikan. Ya, 2397 yang belum disentuh sama sekali. Ya, dia punya a good momentum di sana. Jadi bisa pergerakannya ini tembus sampai ke sana. Kenapa bisa? Kalau saya ngeliat pertama MACD-nya sudah golden cross, tapi ini baru momentum awal ya. Jadi ini masih fase awal sebelum nanti melanjutkan lagi pembentukannya. Dan RSI-nya juga mengalami penguatan. Sekarang ada di poin 60.29 ya. Jadi ada di angka 60.29, good bagi buyer. Dan ini juga bagus ya teman-teman, kalau misalnya perhatikan dia kenaikannya bertahap, pelan dan pelan ini dia nabrak kuat. Sehingga 2384 ini masih jadi patokan kita. Kembali seperti kemarin ya, if 2384-nya ini nggak breakout, saya ulangin ya, if 2384 ini tidak breakout, maka the next candlestick will be candle bullish. Jadi saya ubah warnanya, the next candlestick will be candle bullish. Naik lagi, begini. Oke, jadi 2384 ini patokan kita sama seperti kemarin. Dan di mana nanti momentum sell-nya? Sell-nya saya seperti biasa, saya ngeliat di 2395, 2397 ini ya. Tapi let's see dengan momentum. Karena apa? Karena penguatannya barusan ini juga bersama dengan momentum buyer yang baik. Jadi let's see aja apakah kita... Sebelum kita lanjut videonya, saya mau ngenalin kalian dengan aplikasi trading yang serba bisa. Perkenalkan, Quick Pro dari Forex IMF. Aplikasi ini dirancang khusus untuk semua trader ya. Jadi, dari pemula sampai dengan profesional yang ingin banget memahami market dengan mudah dan cepat. Dengan Quick Pro, kalian bisa memulai trade kalian hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit aja dalam tahap registrasinya. Kalian bisa mulai trading dengan minimal deposit Rp100.000 dan melakukan withdraw mulai dari Rp10.000 saja. Transaksi menjadi lebih mudah dengan berbagai macam fitur, semisal fitur Smart Pending Order, di mana kalian cukup menggeser layar Anda saja. Kalian juga bisa pantau peluang market secara otomatis dengan Market Detector dan tutup beberapa posisi dalam sekali klik menggunakan Group Action. Kalian pun juga bisa mendapat alert dan juga notifikasi real time agar Anda tidak ketinggalan peluang. Nah, tidak sebatas aplikasi saja ya, jadi kalau dari saya sendiri, Quick Pro ini nggak sebatas sebagai aplikasi untuk trade, melainkan dia juga bisa banget menjadi salah satu sumber informasi utama saya dalam trade. Saya bisa melakukan pengecekan terhadap kondisi market dalam sekali lihat melalui watchlist. Saya bisa gunakan fitur price alert untuk bisa mendapatkan pengingat saat harga mencapai level yang saya inginkan. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan fitur lain seperti economic calendar yang bisa membantu teman-teman untuk mengecek berita-berita terbaru atau berita yang akan rilis, menggunakan market insight untuk mendapatkan informasi terkini mengenai currency dan pasar, serta beberapa fitur lain seperti news update, trading ideas, technical rating, dan lainnya. Quick Pro sendiri membuat proses trading kita akan jauh lebih mudah, cepat, dan juga instan ya. Kalian bisa unduh aplikasi ini melalui link yang sudah saya sematkan di deskripsi ya. Saat ini aplikasi baru tersedia di Google Play Store dan sedang dalam tahap peluncuran di iOS juga. So, teman-teman nggak perlu berlama-lama lagi, kalian boleh banget langsung gunakan aplikasi Quick Pro by Forex IMF. Mari kita lanjutkan pembahasan kita hari ini. Bisa masuk di 2397 atau mau nggak mau, ya mau nggak mau kalau kita ngambil di time frame H4, itu kita ambilnya jauh lebih tinggi, itu di 2400-an.
baru bisa masuk sell. Untuk sekarang tendensi saya still on buy ya, teman-teman bisa perhatikan kita bisa ngambil buy untuk hari ini. Jadi patokannya adalah 2384 tadi ya. Terus gimana geng, seandainya 2384-nya breakout, dia close salah satunya di bawah dari 2384 ya, maka dia akan membentuk yang namanya double bottom. Ini kan sebenarnya bisa menggambarkan pembentukan double bottom ya. Kalau teman-teman bingung kenapa saya bilang pembentukan double bottom, saya akan ambil busur di sini sama salah, harusnya di sini sama di sini, saya tarik ke bawahnya. Nah, nanti akan pembentukan double bottom. Jadi dia drop lagi, baru dia consolidating lagi di bawah. Dengan patokannya si 2384 masih sebagai area yang kita pertahankan. Sebagai apa? Sebagai key levelnya dia. Setelah double bottom ini terjadi, what will happen ya? If dia dengan momentum kuat, maka ini adalah momentum buy yang bagus untuk melanjutkan penguatannya sampai ke 2400-an kembali. Oke, kalau misalnya kita ngomongin tentang momentum, kita juga perlu ngeliatin dari newsnya ya. Untuk news malam ini USD not that much untuk USD, tapi Euro nanti jam 4 sore akan ada CPI. Jadi bagi teman-teman yang trade di Euro USD, be careful. Teman-teman pastikan dulu datanya memang sesuai dengan harapan yang teman-teman inginkan atau sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh ECB-nya ya. Jadi they really hope that CPI-nya mereka bisa mengalami penurunan sih. Tapi apabila ini masih mengalami penguatan ya teman-teman bisa taking position for buying. Nah di sini kita bisa ngeliat malam nanti nggak gitu banyak momentum di US dollar, nggak ada news yang signifikan, kita sudah habiskan di awal-awal minggu. Tapi ada Fed Waller speech dan FOMC member daily speaks, ya only that, sama ini US leading index month on month. Jadi menurut saya untuk sekarang kita bisa berpatokan dalam kondisi ini 2384 sebagai base kita. If dia nggak breakout kita lanjut untuk momentum buying. Sell-nya di mana? Sell-nya masih jauh. Jadi only 2384 ini aja. Kita belum tahu apakah kita akan masuk sell atau masuk buy, tapi yang kita tahu adalah key levelnya di 2384. Ya. Dan untuk dari momentum, saya yakin bahwa ya tendensi saya, conviction saya itu at least 70% ada di arah buyer. Jadi better buat nge-buy di kondisi seperti saat ini. Ya, semoga membantu dan semoga kita profit juga di hari ini.